Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi ya bersama saya Sumanto dari Jamblang Studio. Episode kali ini kita akan belajar membuat manset seperti ini teman-teman. Ini nanti saya mulai dari awal, jadi saya jelaskan. Bentar nih, ini udah dipasang kancingnya, agak seret. Saya lepas dulu. Nah ini kita akan belajar membuat seperti ini teman-teman. Ini untuk manset kemeja. Ini cuma potongan lengan teman-teman ya, jadi belum dipasang di kemejanya. Sebenarnya ini bisa untuk kemeja atau untuk gamis sama saja ya. Kalau untuk sekarang gamis juga ada yang dikasih manset seperti ini. Di tahap awal nanti saya akan ajarkan cara membuat manset seperti ini teman-teman. Jadi ada listnya ya seperti ini. Buat teman-teman yang belum tahu nanti saya ajarkan. Kemudian saya ajarkan juga membuat belahannya. Nah seperti ini ya belahannya. Kemudian mansetnya disatukan dengan lengannya. Kemudian saya ajarkan juga membuat lubang kancing ya seperti ini. Lubang kancingnya, posisi penempatan lubangnya di mana. Kemudian saya ajarkan juga cara memasang kancing seperti ini secara manual biar kuat dan bagus seperti itu. Oke, kita mulai ke tutorialnya teman-teman. Jadi untuk membuat list, kita persiapkan teman-teman. Pertama-tama kita siapkan potongan kain keras untuk polanya. Jadi ini pola dasarnya ini. Kalau untuk membuat manset kita butuhkan staplek. Ini kain keras yang ada lemnya. Nih coba tak perlihatkan, tak delokakan. Kian ada ininya nih. Ada lemnya, yang ini enggak ada. Jadi kalau disetrika nanti nempel di kain. Ya, jadi pakai yang ada lemnya teman-teman ya. Usahakan staplek. Kalau busa itu dia ngelemer. Ini yang bagus pokoknya. Oke, kita potong teman-teman. Saya buat di sini lebarnya itu 6 cm. Kemudian untuk panjangnya kurang lebih 22 cm. Sesuai kebutuhan ya. Kalau ukurannya yang besar bisa nyampe 25 panjangnya. Sesuai keinginan saja. Dibikin kotak seperti ini dulu. Nah, kemudian kita butuhkan nih untuk list nantinya, untuk yang bagian ini walaupun nanti kelihatannya cuma segini setengah senti, tapi kita butuhkan potongan segini kurang lebih ini 2,5 cm atau 1 inci. Walaupun nanti mungkin akan dipotong-potong sedikit, tapi segini saja ya, jangan kecilan nanti susah jahitnya. Oke, kemudian kita butuhkan kain utamanya 2 lapis. Nanti salah satunya akan ditempleki dengan setrika ini ya. Nah ini yang penting dilebihkan saja untuk kain utamanya, lebihkan untuk kampuh itu kelebihan pinggiran ini ya. Dari ini kurang lebih lebihin 1,5 cm. Oke, langsung saja saya mulai. Kita singkirkan yang ini, kita pegang yang ini. Jadi ini kan masih bentuknya kotak. Saya akan buat oval teman-teman. Jadi di bagian pinggiran ini saya akan bentuk sedemikian rupa supaya bentuknya oval. Ovalnya itu ya pokoknya selangsa mungkin ya teman-teman ya. Jadi jangan kasar. Oke, yang ininya saya agak ini lagi. Kalau ditanya ovalnya seberapa ukurannya, pokoknya selera saja ya. Yang penting kan bentuknya agak melengkung. Jadi ini saya 2 lapis sekaligus, jadi kanan kiri biar sama. Seperti ini. Setelah dipotong, kita setrika dulu teman-teman. Jadi dengan salah satu kainnya kita setrika di sini ya kira-kira ya. Nanti saya setrika dulu teman-teman. Bentar. Nah, saya setrika teman-teman. Jadi letakkan saja di tengah, walaupun nanti akan dipotong. Nah, saran saya kalau teman-teman setrika biar nggak panas, boleh ditutup menggunakan kertas. Jadi biar nggak lengket, tapi pastikan setrikanya udah panas. Oke, saya letakkan di sini. Kalau dia udah panas nanti akan nempel. Kenapa dilapisi dengan kertas? Kalau staplek atau yang ada lemnya ini biar dia nggak nempel di setrika. Juga pokoknya nggak nempel di sini. Dia tapi panasnya maksimal nempel di kain. Kita lihat. Nah, dia udah nempel teman-teman. Baiklah, setelah disetrika kita akan mulai penjahitan, tapi sebelum itu kita akan potong. Jadi kita potong bagian sini teman-teman. Jadi area sini keliling saya potong mepet dengan kain keras. Saya potong seperti ini.
Tapi yang sini jangan ya, jangan dipotong. Kemudian kita gambar dulu teman-teman. Sebenarnya menggambarnya itu boleh sebelum disetrika, nggak apa-apa. Jadi ini saya mau gambar. Nah di sini bentar. Kira-kira lebarnya itu saya mau bikin setengah senti. Ini sesuai selera ya, tapi saran saya jangan lebar-lebar. Kurang lebih setengah senti saja. Oke, bagian sini juga sama, saya gambar setengah senti. Ini untuk membantu nanti penjahitan. Oke, yang sini juga sama. Nah, ini kan area melengkung ya, saya gambar manual pakai ini, pokoknya biar langsam. Set, teman-teman boleh pakai pensil, pakai pulpen, nggak masalah. Tapi sebenarnya sih paling bagus pakai itu pensil. Takutnya kadang-kadang kalau ini blobor mang sini nggak giar ya. Nah, selanjutnya setelah digambar, kita mulai jahit pakai listnya ini. Cara jahitnya kita satukan. Sebentar kita pastikan dulu listnya nyampe. Jadi segini harus sampai teman-teman ya. Jangan nanti nggak nyampe. Kalau sisa nggak apa-apa, bisa dipotong. Seperti ini, kita letakkan di sini sejajar. Nah, sejajar di sini. Maksudnya sejajar itu bawahnya seginilah pokoknya sama ya. Listnya ini kita segini. Kita jahit mengikuti garis yang tadi kita buat. Oke, bentar. Ya. Nah, jahit seperti ini. Nanti pada saat belok di sini teman-teman. Nah, ini triknya, kita dorong ini, geser pakai gunting sedikit-sedikit. Ini kan mulai belok. Yang bagian bawahnya ini ya, maksudnya saya geser biar bagian sampingnya ini rata nantinya. Nah, pelan-pelan. Tapi jangan langsung banyak, nanti dia bisa jitet. Kalau jahit seperti ini, yang butuh detail seperti ini, saran saya langkah jahitannya agak dirempetkan gitu ya, jangan jarang-jarang. Jadi biar hasilnya itu lebih bagus, belokannya lebih langsam. Pakai ukuran yang kecil saja. Ini kalau agak susah teman-teman boleh dituntun seperti saya. Apalagi kalau yang pakainya mesin high speed suka ngecodol gitu ya ini ya. Nah, kalau udah lurus, kita bisa jahit seperti biasa. Set, diratakan dulu. Oke, nah ini udah mau belok, saya geser lagi sedikit. Ini belok sedikit lagi. Kalau saya lebih suka mendorongnya itu pakai gunting. Kalau teman pakai jari bisa, nggak masalah. Nah, seperti ini. Saya berusaha mengepaskan. Jadi bagian ininya itu sama antara yang list ini dengan kain kerasnya itu ya, sejajar nantinya. Ini udah mulai lurus. Oke. Nah, sisanya saya potong saja sejajar dengan ini, biar enggak ini. Kemudian kita ratakan seperti ini. Nah, nanti kan listnya akan seperti ini gitu jadinya. Nih, kalau ditarik seperti ini. Nah, nanti akan seperti ini ya. Nanti jadinya listnya. Oke. Selanjutnya kita perlu ceklik. Karena sambil diratakan seperti ini, kita ceklik bagian yang area melengkung sini sama sini. Jadi yang area melengkungnya saja, ininya diceklik teman-teman. Ini yang bagian kertas ini, yang kertas yang kain ini dipotong, tapi jangan sampai melebihi area sini. Segini ya. Nah, ini saya contohkan memotong seperti ini. Potong segini.
Nah, sini juga nih saya potong lagi. Pokoknya yang penting jangan mengenai sini, masih sisa hampir ini kena dikit nggak apa-apa. Tapi jangan sampai kena. Yang sini juga nih. Kalau segini saya potong lagi. Kira-kira segini potongannya ya. Ini bertujuan nanti pada saat disetrika dia bisa megar tapi masih tetap bisa dijahit nantinya. Soalnya ini kan dia nanti akan narik gitu kalau nggak kayak gini. Nah, selanjutnya kita ratakan seperti ini. Nah, ini akan disetrika biar ngeplek. Oke, kita ke meja setrika kembali. Nah, sekarang saya akan setrika teman-teman. Ini kan bagiannya nih kayak gini nih. Saya ini kasih air dulu ya, biar nanti lebih ngeplek. Bentar. Nah, ini biar rata. Ini kalau nggak dipotong tadi dia nggak bisa rata. Nah, ini teman-teman kalau sambil dicoba nanti tahu kenapa harus diceklek gitu ya. Soalnya dia nah ini kan narik kayak gini. Motongnya jangan terlalu mepet ya. Kira-kira tadi kalau dilipat nggak balik lagi. Nah, seperti ini. Bentar, ini tak siram lagi. Yang bagian pojok aja paling penting itu. Nah, bagian yang pinggiran ini saya kasih pemberat biar nggak balik lagi. Teman-teman kalau nggak ada itu boleh pakai penyerap panas itu ya, pakai apa namanya, kayu, pakai marmer itu lebih bagus, potongan marmer kecil. Kalau nggak pakai emas batangan juga oke. Ya, nah ini biar dia nggak balik lagi. Dia selain panasnya dia nggak balik lagi nantinya. Seperti ini. Nah, nanti jadinya seperti ini. Kita kembali ke meja jahit teman-teman. Oke, selanjutnya setelah disetrika seperti ini, saya akan lipat bagian sini ya teman-teman, bagian sini ya. Cara lipatnya kalau saya seperti ini. Nah, kalau teman boleh dari atas, saya akan lipat seperti ini saja. Ini saya jahit satu sepatu ya, satu sepatu atau setengah senti lipatannya. Ini benangnya warnanya kok beda ya. Sebenarnya ini harusnya warnanya gelap ini, tapi nggak apa-apa lah, yang penting teman-teman ngerti. Oke, nah seperti ini. Selanjutnya kan seperti ini ya, kita ambil yang satunya lagi, kain yang utama satunya lagi, kita letakkan seperti ini. Bagian yang atas yang penting kita sisakan untuk kampus jahitan kurang lebih 1,5 cm. Nah, tinggal kita jahit area pinggir sini. Jadi jahitnya itu kalau di sini jangan mengenai kain keras, jadi sekeliling sini saja ya, jangan mengenai kain keras pokoknya. Oke, saya jahit dulu teman-teman seperti ini, kira-kira nggak mengenai kain keras. Oke, saya jahit minggir. Ini lumayan agak mermet ininya ya. Saya sarankan seperti saya bilang tadi, kalau jahit bagian yang seperti ini detail, usahakan setelannya agak dirempetkan. Maksudnya langkahnya itu jangan jarang-jarang kayak jahit yang lepis gitu kan, dia langkahnya jauh gitu ya. Ini enggak, biar lebih beloknya itu biar kelihatan langsam pas di belokannya itu seperti ini. Terus ini saya tetap jahit minggir di pinggiran kain keras, tapi jangan mengenai kain kerasnya biar nanti hasilnya bagus. Oke, pelan-pelan saja. Nah, seperti ini. Sekarang saya akan potong sisa yang ininya ya, 1/2 cm saja teman-teman. Jadi dipotongnya jangan banyak-banyak, tapi jangan sedikit juga, 1/2 cm kira-kira. Nanti biar hasilnya bagus bentuknya. Nah, kemudian yang ini kan udah diceklik, tapi yang bagian ini kan belum. Nah, ini saya dari sini saja.
Ini saya ceklik tapi jangan mengenai benang pokoknya ya, yang bagian melengkung saja. Ini nanti di tujuannya itu biar pas dibalik. Ini saya ceklik, saya tunjukkan ceklik itu seperti ini. Nah itu kan kepotong ya dikit, tapi yang penting jangan mengenai benangnya. Nah nanti supaya bentuknya itu pas dibalik itu bagus, yang area melengkung saja. Nah oke, sekarang kita akan balik. Jadi cara baliknya juga jangan asal, ininya ditaruh ke sini, diarahkan ke sini. Saya balikan seperti ini, pokoknya arahkan ke sini. Ini ya, ditekan. Nah seperti ini. Nanti akan seperti ini hasilnya. Seperti ini teman-teman ya. Jadi ini listnya udah jadi. Sebelum dipasang ke lengan, saya sarankan teman-teman disetrika dulu. Jadi ininya biar ini agak dipilinkan juga nih. Ini kan agak balap. Nah di kayak gini biar lebih bagus dan rata. Baru kalau ini kampuhnya sini kebanyakan, disesuaikan sesuai kebutuhan. Biasanya teman ada yang 1 cm sininya, ya monggo. Nanti kan di ceklik tengahnya, baru nanti dipasang di lengannya. Saya anggap teman-teman di sini sudah bisa membuat pola ya, sudah membuat pola lengan. Jadi seperti ini. Cara penempatannya, jadi untuk belahan tadi itu dia di bagian belakang lengan teman-teman. Jadi kalau dilipat seperti ini saya lipat dari dalam seperti ini. Jadi ini di bagian belakang, ini bagian depan. Perbedaannya biasanya kalau untuk depan itu dia ada kerungannya. Jadi nah ini dia agak menjorok kerungannya ini depan. Tapi belahannya itu di bagian belakang teman-teman. Ini dari sisi dalam. Seperti biasa saya coret ya kalau untuk sisi dalam biar teman-teman nanti gak bingung, soalnya ini kainnya kan sama warnanya. Oke. Nah kita buat garisnya. Jadi cara seperti ini. Dari ujung lengan ini, dari pola lengan ini ya. Jadi kita bagi dua dulu. Kita cari titik tengahnya, boleh dilipat atau diukur ya, dilipat. Kemudian kita bagi dua lagi. Jadi ini seperempat nantinya. Misalkan punya saya ini ada 15 cm dari sini, ini sisi belakang 15 cm bagi 2 7,5. Kemudian kita tarik garis ke sini. Ini nanti yang akan menentukan lebar panjang untuk belahannya. Biasanya berapa sih? Kalau saya antara 10 sampai 9 cm kurang lebih. Jadi dari titik ini jahitan ini kampuh naik kurang lebih 9 cm. Teman-teman boleh ikuti seperti saya. Kemudian seperti ini ya, dibuat segitiga. Jadi dari titik ini saya buat segitiga seperti ini. Nah ini nanti segitiga. Nah ini dipotong seperti ini. Kira-kira berhenti kurang lebih 1 cm sebelum ujung. Kemudian saya buat segitiga seperti ini. Segitiga lebarnya berapa sih? 1 cm lebih dikit teman-teman, kurang lebih. Sebenarnya 1 cm pun cukup, nggak masalah ya. Tapi kalau 1 cm saya pikir kurang lebar. Nah seperti ini saya tunjukkan dari sisi luar teman-teman biar teman-teman kelihatan. Segitiganya itu seperti ini kurang lebih. Saya pakai kain yang berbeda. Nah kalau dari luar seperti ini ya, jadi nanti ada segitiga seperti ini. Oke, kemudian kita memerlukan alat tambahan untuk menjahit ini. Jadi untuk membuat ini kan lebar, ada yang lebar ada yang kecil. Ini saya pergunakan kain yang berbeda warnanya biar lebih enak dilihat, dipelajari ya. Untuk yang ini, yang sisi lebar ini kita membutuhkan potongan seperti ini. Nih, jadi ujungnya agak kecil, lebar kotak tapi agak mengecil. Kotak tapi mengecil ya, pokoknya seperti ini. Jadi silahkan teman-teman persiapkan. Ini kurang lebih, yang ini lebarnya 8 cm, yang ujungnya 7 cm. Jadi semakin mengecil. Kemudian untuk panjangnya perkirakan saja ya, antara 15 sampai 17. Ini saya ada 17 cm. Nah kemudian kita butuhkan juga potongan yang kecil lagi teman-teman. Yang kecil ini nanti untuk bagian yang ini ya. Ini berapa ukurannya? Yang ini lebarnya 4 cm. Kemudian kalau untuk panjangnya sesuaikan dengan panjang belahannya. Tapi di sini saya menggunakan 13 cm. Jadi yang penting itu ini lebih panjang dari belahannya ini. Dimengerti? Oke. Kita mulai untuk penjahitannya, saya tunjukkan cara menjahitnya. Baiklah, pertama-tama yang perlu kita jahit adalah bagian yang kecil dulu teman-teman. Yang kecil ini yang lebarnya 4 cm ya. Cara jahitnya seperti ini. Oke.
Oh ya, ini kebetulan untuk lengan yang sebelah kanan ya. Kalau untuk yang kiri disesuaikan ya. Jadi kan beda posisinya, tapi ya intinya sama saja. Jadi hanya untuk posisi penjahitannya saja. Kita letakkan seperti ini di bawahnya. Jadi seperti ini di bagiannya ini kita posisikan seperti ini. Dijahit nantinya. Ini intinya penjahitannya itu dia sejajarkan dengan yang ini. Yang bagian ini tapi di bagian bawah ya, diletakkan di bagian bawah. Oke, seperti ini. Teman-teman boleh jahit dari bawah ke atas atau sebaliknya. Saya dari sini saja. Jahitannya berapa? Saya jahit sekitar setengah senti. Nah, bentar, tak potong dulu. Seperti ini. Jahitnya itu mulai dari titik yang segitiga ini, teman-teman. Jadi yang segitiga ini, ya. Ini kan tadi ada segitiga, cekrikannya di sini. Mulainya dari sini. Oke, kita lanjutkan. Saya jahit dari sini. Ya, ini saya seka. Jadi ini saya kampuhnya arahkan ke sini. Ke sini, tak seka. Set. Kemudian ini saya bungkus. Jadi dilipat seperti ini. Nah, bentar. Jadi lipatannya saya usahakan tepat di bagian bekas jahitan tadi. Saya jahit seperti ini. Oke. Kemudian tak lipat dulu, tak tatani biar gampang. Ini ya, seperti ini. Oke. Nah, ini kan udah dibungkus yang ini ya, yang belahan sebelah yang ini sisi belakang, yang ini sisi depan, yang kecil pokoknya ya. Kemudian ini sisi luar, yang ini sisi dalamnya teman-teman ya. Jadi saya lipat seperti ini, saya balik yang ininya. Bentar, ini untuk menjahit bagian segitiga. Jadi bagian yang ini, nah ini saya arahkan ke sini ya, sini. Kemudian dirapikan. Saya mau jahit ininya. Bentar, tak jahit dulu. Nah, ini saya jahit bagian yang segitiganya ini nanti biar enggak buka-buka. Oke, sambil ini diratakan, dirapikan ininya. Saya jahit kecil saja ini. Set. Ya. Ini bertujuan supaya nanti setelah jadi itu lebih rapi. Jadi jadinya itu nanti kan seperti ini. Nah, nanti dia itu lebih rapi di sininya, nggak ada kelihatan segitiga itu ya potongannya. Oke, kita lanjutkan untuk sisi satunya. Kita ambil kain yang gede tadi. Bentar, ini saya tandai dulu. Ini sisi dalam, kalau teman-teman kainnya berbeda ya, biar mudeng. Dan ini sisi luar, ini sisi dalamnya. Menjahitnya kita letakkan seperti ini. Ini yang bagian ujung kecil yang 7 cm tadi, yang ini 8 cm. Seperti ini, saya letakkan seperti ini. Oke, ujungnya boleh dilebihkan sedikit biar lebih gampang. Seperti ini saya jahit, saya letak sejajar, kemudian saya jahit setengah senti. Seperti ini. Saya jahit menuju ke arah yang segitiga, yang sekerikan tadi. Saya jahit dulu. Nah, seperti ini. Nah, jadi nanti jahitannya dari sini ke sini, jadi ke arah segitiga ini ya. Oke. Kemudian saya lipat seperti ini. Ini saya setik. Jadi kampuhnya saya arahkan ke sini ya, ke arah sini. Kemudian saya setik di sini. Ini sebenarnya nggak penting-penting amat untuk setikan yang ini hanya untuk memudahkan penjahitan nantinya, apalagi kalau buat pemula ya. Ini sebenarnya lebih bagus kalau disetrika, tapi kalau disetrika lebih makan waktu lama. Seperti ini. Nah, ini dilipat, jadi ini diteruskan seperti ini. Ini hanya untuk memudahkan saja ya. Set. Bentar, tak cek dulu. Jadi seperti ini nantinya. Saya tunjukkan dari sisi dalam teman-teman. Oke.
Nah seperti ini. Tadi yang dilipat itu yang bagian ini. Nah nanti kalau di seperti ini. Oke, dari sisi dalam kita lanjutkan. Nah ini sisi luar teman-teman, jahitannya tadi seperti ini ya. Sekarang tadi kan ini kita letakkan geser seperti ini, set ditaruh di sini di bawahnya, yang kecil ini kita yang lebar ini ditaruh di atasnya. Sekarang kita akan melipat merapikannya. Nah seperti ini caranya. Bagian ujungnya dilipat kurang lebih 1 cm teman-teman, kemudian dilipat lagi. Kita ini kan masih segini, nah pokoknya ditimpa seperti ini. Kalau dirasa terlalu besar boleh dikecil lagi lipatannya. Nah kita bagian yang ini kita letakkan nanti jahitannya itu sejajar dengan yang ini ya nantinya ya, supaya menutupi pokoknya seperti ini. Saya ulangi lagi, lipat seperti ini, kemudian saya geser. Mulai saya persiapkan jahit, saya jahitnya dari sini. Oke, ingat pada saat menggeser usahakan sambil memperhatikan bagian yang ini teman-teman, jangan sampai kejahit yang bagian ini ya, jangan sampai kejahit bawahnya. Nah seperti ini, tapi ini dikondisikan jahitannya itu tepat di atas ini, jadi di atas benang yang tadi ini, setikan ini ya, tapi menutupi sedikit biar lebih rapi. Seperti ini. Kira-kira sebelum nyampe di yang ada segitiga ini, nah ini di sini, bentar saya tandai dulu biar teman-teman nggak bingung. Nah nanti di sini ya, bentar. Sebelum nyampe pokoknya kira-kira 1 atau 2 cm, tancapkan di sini. Ini bagian yang belakang ini teman-teman, ini dirapikan dulu ininya ya, dipaskan seperti ini, jadi memastikan biar nanti lebih rapi bagus. Kita jahit terus, ini kan udah dilipat. Nah kemudian kurang lebih sebelum nyampe sini 5 cm kita bisa buat lekukan. Ini hanya untuk variasi saja, boleh teman-teman bikin kotak, tapi biasanya saya bikin lancip seperti ini. Bentar tak lipat seperti ini. Kalau ini hanya masalah selera ya, estetika saja ya, pokoknya keindahan, nggak wajib seperti ini. Biasanya ada yang kotak yang nggak suka seperti ini, tapi biasanya saya seperti ini, lancip, karena saya dulu belajarnya seperti ini ya. Oke, kemudian jahit ke sini, jahit lagi, jahitannya mepet ya. Pada saat memutar wajib jarum harus dalam keadaan menancap, jadi biar nggak bergeser. Ini saya akan lanjutkan ke sini, tapi nggak nyampe bawah, jadi cukup sampai di kira-kira segitiga ini, segini. Bentar. Oke, seperti ini. Jahit ke sini segitiga, ini hanya untuk opsi saja, teman-teman boleh langsung jahit balik lagi. Misalkan tadi dari ke sini langsung balik nggak apa-apa, tapi saya biasanya seperti itu, dibikin segitiga gitu ya. Set, ini ya, saya potong sisa benangnya biar nggak ngerawis. Kemudian kalau misalkan ini ujungnya ada, jadi kalau misalkan ini lebihan nggak apa-apa ya, dipotong nanti sisanya, disamakan seperti ini. Nah kira-kira seperti ini hasilnya teman-teman. Saya tunjukkan ini sisi atasnya, jadi nanti menimpa di bawah untuk belahannya. Kalau sisi dalamnya nanti seperti ini. Nah jadi tadi segitiga dijahit itu biar nanti nggak kelihatan di sini apa namanya keluar gitu. Oke, dimengerti ya. Jadi untuk pembuatan belahan manset kemeja, biasanya untuk kemeja pria seperti ini untuk batik juga seperti ini, biasanya teknik penjahitannya untuk belahan itu seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan untuk pemasangannya. Pertama-tama saya sarankan untuk diobras dulu bagian samping ininya ya, diobras dulu nanti supaya lebih mudah ya nantinya. Kemudian ini sisi luar teman-teman, dan ini yang sisi dalam seperti ini. Sisi dalamnya
Ini titik tengahnya ya, kalau ini sisi belakang nantinya. Oke, kita ukur dulu untuk memasangnya. Jadi kita ukur dulu ukurannya berapa sih untuk manset ini. Jadi untuk panjangnya ini manset kan ada 22 cm teman-teman, 22 ya untuk panjangnya. Kemudian kita paskan, tentu saja kita paskan. Cara mengepaskannya ini jangan ditumpuk seperti ini, jadi diasumsikan disejajarkan ya, jadi seperti ini nanti. Nah ininya disejajarkan seperti ini, jadi supaya kita tahu ini ada berapa sih totalnya. Cara mengukurnya seperti ini. Jadi dari garis sambungannya ini nanti kan ini ada kayak apa namanya, kampuh ya, ini kampuh jahitan ya, untuk jahitannya. Jadi untuk ujung lengan pada lengannya itu ada berapa, saya ukur dulu. Jadi ini ada tengah ke sini, totalnya ini ada 31 dikurangi 22 tadi ya, itu nanti berarti ini ada 9 cm. Nah 9 cm itu kita yang nanti bagiannya akan dibuat rempelnya. Oke, saya tandai dari sisi luar teman-teman biar lebih gampang. Jadi ini dibagi dua dulu, ini titik tengahnya. Jadi misalnya seperti ini, kalau dibagi dua, nah seperti ini. Jadi ini garis atasnya, lipatannya kita bagi dua seperti ini, titik tengahnya. Nanti ada 9 cm yang harus kita hilangkan, jadi supaya panjangnya sesuai dengan mansetnya. Cara menghilangkannya bagaimana, cara melipatnya, menandainya, ini kita turunkan, oh ya 9 cm ya, jadi 9 cm dibagi dua. Dari sini kita turunkan kurang lebih 4,5 teman-teman ke sini nantinya. Jadi area ini yang akan dihilangkan. Kemudian dari sini kita buat jaraknya itu 3 cm. Jadi 3 cm itu jarak antar lipatan ya. Lipatannya ada dua, saya belum jelaskan ya. Jadi nanti ada dua, 4,5, di sini juga 4,5, kira-kira seperti itu. Nah ini sisi depan, ini sisi belakang, karena yang ada belahannya ya. Jadi kita jahit seperti ini, kita lipat seperti ini, pertemukan. Oke, usahakan kalau menjahit seperti ini, ininya agak digeser ke sini teman-teman. Jadi ini agak ditarik, jangan sejajar sekali ya. Maksudnya yang bagian ini ujungnya ini. Jadi kalau ini kan rata tadi, nah ini agak geser ke sini. Saya jelaskan di yang kedua ini. Jadi dari yang ini, kalau misalkan kita lipat, kita pertemukan dengan yang ini, seperti ini misalkan. Nah ini usahakan teman-teman dia ininya rata, tapi jangan seperti itu, kita geser sedikit ke sini. Nah sekian, mungkin sekitar ada 3 mili gitu ya, seperti itu. Dijahit terus. Ini bertujuan supaya nanti dia itu enggak habis kalau disetrika di sini, enggak nyampe ke belakang. Nah ini dimatikan. Itu untuk rempelannya seperti itu. Oke, sekarang kita tinggal sambung. Sebelum itu boleh dipastikan dulu ini lebarnya 22 enggak, ini ditaruh di sini. Kemudian kita ukur dari kira-kira kampuh segini. Bentar, tak ukur dulu, takutnya nanti kepanjangan ya. Pokoknya nanti di sini 22 ya totalnya. Nah ini ada 22. Oke, sekarang kita jahit. Jadi disatukan. Nah seperti ini. Pastikan teman-teman udah diobras. Kalau nggak mau diobras ya berarti harus di stick balik. Oke, disatukan dulu untuk lengannya. Bagian bawah ini ya, yang sambungannya ini saya jahit dulu. Nah, oke, setelah disambung, oh ya kampuhnya ini saya pegarkan dulu ya, kalau saya obras seperti ini ya, biar lebih rapih. Dipegarkan, saya matikan dulu, biar lebih enak nanti pas jahitnya. Oke. Nah, setelah bagian ini disambung, sekarang kita mulai persiapkan untuk penyambungannya. Yang ini kita pertemukan jadi sejajar ya, antara yang besar dan kecil, sejajar ujungnya. Kemudian kita letakkan seperti ini, dibagi dua. Nah ini kita tandai. Sekarang titik tengahnya itu ini untuk penyambungannya.
Oke, jadi setelah dilipat seperti itu, kita tandai dari sisi dalam, sisi dalamnya, sisi luarnya juga boleh, nanti kan bisa bolak-balik seperti ini. Nah, sekarang kita mulai jahit, kita satukan antara manset dengan lengannya. Caranya kita balik dulu teman-teman, untuk ininya, lengannya, yang ini di sisi luar seperti ini sisi luarnya ya. Nah, dari sini, ingat tadi di tengahnya ini, kemudian yang ini juga dibagi dua, bagi dua seperti ini, dicekrik, saya udah cekrik ya, seperti ini. Nah, ini saya tandai di tengahnya. Nah, ini kemudian saya kasih tanda di sini, kemudian saya garis, ini hanya untuk membantu saja. Kalau untuk pemula, jadi digaris dulu, bentar. Kalau yang sudah biasa, saya pikir nggak perlu kalau garis seperti ini. Jadi untuk memastikan jahitannya itu lurus, nggak megol-megol, nggak belok-belok. Seperti ini. Nah, ini ada garis seperti ini ya. Jadi nanti jahitannya sini. Oke, kita pasang di sini. Jadi mulai dari sini ya. Ini sisi dalamnya teman-teman. Oke, diletakkan seperti ini. Di balik itu tujuannya biar lebih gampang jahitnya. Nah, seperti ini sejajar, kita jahit kampuhnya. Oke, seperti ini, dirapikan. Setelah maju kurang lebih 2 atau 3 cm dalam keadaan menancap, ininya saya singkirkan. Sebenarnya nggak disingkir nggak apa-apa, saya tapi lebih suka seperti ini. Nah, kemudian ini saya pastikan bertemu dengan yang ini di tengahnya, seperti ini. Saya lanjutkan sampai ujung sini, pastikan ujungnya bertemu pas ya, jadi supaya hasilnya lebih rapi. Oke, set. Nah, setelah dijahit, jadi ini dijahit ya ininya dengan bagian lengannya teman-teman. Ini saya tunjukkan sementara hasilnya, nanti seperti ini. Jadi seperti ini, nanti akan dibalik ke sini. Nanti tapi jahitnya dibalik juga ya untuk lengannya. Jadi ini kan sisi luar, ini sisi luar. Ini dari sisi luar kita balik biar lebih gampang. Ini kan masih belongo ya. Dibalik lengannya ke dalam. Oke. Nah, dibalik seperti ini. Bentar, ini ngelawet terlalu panjang. Ini saya masukkan ke sini, teman-teman. Masukkan ke sini. Nah, saya mulai jahit. Saya jahit seperti ini. Jadi pastikan kampuhnya itu masuk ke dalam ya. Jadi kampuhnya supaya masuk. Sebentar. Kemudian kita jahit. Jahitnya minggir di kain keras ini. Set. Nah, ini saya pastikan jahitan ininya sejajar. Maksudnya ini jahitannya tadi ini sejajar dengan area kain keras ini. Jahit terus. Nah, sebelum ini di bagian ujung sini saya rapikan dulu. Pastikan supaya ininya rapih. Oke, ditata. Nah, ini saya rapikan lagi nih biar nggak kelihatan benangnya. Seperti ini. Sudah cukup sampai sini, soalnya kan ininya bagiannya ini list ya, ininya ya, nggak perlu dijahit. Oke, set, kita lihat hasilnya. Saya balik dari sisi luar teman-teman.
Nah, jadi seperti ini teman-teman ya hasilnya ya setelah dipasang mansetnya. Saya tunjukkan sisi luarnya seperti ini. Nah, ini belahannya. Oke, nanti ini untuk lengan ini sebenarnya udah selesai, tinggal dipasangi kancing. Biasanya kalau ini bikin lubang dulu, nanti dipasangi kancing. Saya lanjutkan untuk pemasangan kancing dan membuat lubang kancingnya. Buat teman-teman yang bingung, nggak tahu memposisikan lubang kancingnya di mana, nanti saya ajarkan. Ini lengan kemeja satu pasang teman-teman. Biasanya kalau seperti ini kan ini pasangannya. Ini seperti ini pasangannya. Kenapa ini pasangannya seperti ini? Saya tunjukkan. Nih, karena ini kanan dan kiri. Kalau ini sisi kanan, ini sisi kiri. Dari mana saya tahu sisi kanan? Kalau ini jahitannya di sini teman-teman. Nah, ini kan posisinya nah seperti ini. Ini sisi kanan, ini di belakang, dan ini sisi depannya ya, sisi depan. Ini belakang juga. Nah, ini sisi kirinya. Ya, jadi kan ini kebalikannya ya. Nah, kita akan belajar membuat lubang dan memasang kancingnya secara manual. Tapi saya akan menggunakan mesin jahit heavy duty ini ya. Kalau untuk membuat lubangnya, nanti untuk pemasangan kancingnya saya pakai jarum biasa saja ya. Buat teman-teman yang belum tahu, nanti saya ajarkan caranya. Oke, langsung saja kita atur untuk posisi lubang kancingnya ya. Oh ya, untuk lubang kancing karena menggunakan mesin heavy duty, saya pergunakan sepatu satu langkah untuk lubang kancingnya seperti ini teman-teman. Oke, kemudian kancingnya nanti saya siapkan, ini saya menggunakan kancing ini. Sebenarnya ini kayak kancing ini buat cewek ya, tapi saya adanya ini kalau yang ukuran segini, warnanya yang masuk kira-kira ini. Nanti posisi kancing di sini teman-teman. Dan untuk lubangnya di sini. Kenapa lubangnya di sini? Kalau lubang pokoknya di bagian atas. Kalau ini di sisi belakang kan seperti ini lubangnya di penempatannya ya. Ini lubang kancingnya di sini. Seperti itu ya. Nah, kita atur dulu untuk lubangnya. Bagaimana sih cara membuat lubang? Kita ambil yang atas ini. Saya nanti di lubang di sini. Oke. Cara mengukurnya, jadi teman-teman perkirakan posisi tengahnya ya. Kalau misalkan ini ujung manset di sini, ini manset yang ada garis kerasnya di sini. Di mana sih posisinya kita bagi dua. Ini kan ada 6 cm. Kira-kira nanti tengahnya itu di 3 cm di sini. Nah, di sini ya. Ini dari sisi tengahnya. Jadi biar jangan asal ya. Kemudian dari pinggiran ini masuk kurang lebih 1,5 cm, teman-teman. Dicoret seperti ini. Nah, jadi mulainya dari sini. Nah, ini untuk lubangnya di sini nanti kira-kira ya. Kemudian besarnya seberapa ya tentu saja sesuaikan dengan lubang kancingnya. Kalau teman-teman menggunakan mesin manual, tentu saja harus disesuaikan juga ya dengan ininya. Jadi nanti lubang kancingnya itu kira-kira di sini nantinya besarannya. Dimengerti ya, itu untuk posisinya. Jadi jangan asal lubang ya. Kenapa enggak di sini agak masuk ke dalam? Kalau terlalu jauh nanti pada saat jadi itu kurang rapi. Pada saat dikancing dia akan rawan enggak ngeplek seperti ini. Jadi bisa melongo kayak gini kalau kejauhan. Dimengerti ya. Kita lanjutkan untuk membuat lubang kancing. Kita beralih ke mesin jahitnya teman-teman. Jadi saya akan menggunakan mesin jahit Singer heavy duty ini ya, serinya 4432. Buat seri-seri lain atau merek lain bisa sesuaikan. Saya akan fokus ke sini ya. Karena menggunakan mesin ini saya pergunakan sepatunya, saya letakkan kancingnya di sini ya. Ini untuk pengukur otomatisnya ya. Jadi biar tahu ukurannya. Nah, di sini. Kemudian saya akan letakkan ini nanti di bagian sini untuk mengganti sepatunya. Saya ganti dulu. Oh ya, saya tunjukkan nanti untuk penjahitan awalnya. Nanti kan ini lubang jarum di sini. Jadi startnya kalau untuk mesin jahit ini saya akan posisikan di sini nanti yang lubang ini. Nah, di sini ya. Oke, saya tunjukkan dari sini biar gampang. Soalnya kalau udah dipasang agak susah nanti melihatnya. Saya pasang di bagian belakang sini, teman. Tadi sudah saya lepas ininya. Nah, ini saya letakkan seperti ini. Saya turunkan tuasnya yang ini. Klek, pokoknya biar ngait. Nah, seperti ini. Kemudian jangan lupa benangnya ini diselipkan di bagian bawah ini. Dua-duanya benang ya di bawah ini. Saya turunkan dulu sedikit, bentar. Nah, ini saya geser, saya cutik boleh. Ya, jadi akan ada dua benang, benang atas dan bawah. Pokoknya biar di antara sepatu ini. Itu untuk posisi benangnya jangan sampai salah. Kemudian kita perlu menyetel untuk mesin ini.
teman-teman silahkan pilih motifnya, jangan salah ya. Jadi pilih motif di bagian yang lubang kancing ini di posisi yang lurus seperti ini. Kemudian untuk length silahkan atur antara 0 dan 1 ya. Jadi posisinya setengah saja di poklek, pokoknya biar tengah-tengah sini, jangan kejauhan nanti hasilnya kurang bagus. Kemudian untuk width atau lebar sisa jahitan teman-teman boleh pilih 5 atau 4. 6 juga nggak apa-apa, sesuai selera, tapi saya akan pilih 5, posisi 5. Kemudian untuk jarum saya pilih bagian center teman-teman sini. Kemudian untuk tensionnya bisa diatur sesuai kebiasaan atau settingan standar mesinnya. Kalau punya saya antara 5 dan 4 biasanya seperti itu. Oke, kita mulai. Untuk lubang kancingnya cukup panjang ya openingnya teman-teman. Oke, kemudian kita letakkan di sini teman-teman untuk lubangnya. Jadi kita letakkan di sini, saya turunkan. Jadi seperti saya katakan tadi, bagian ini saya letakkan di bagian awal di sini. Oke, kemudian ini saya turunkan untuk tuasnya teman-teman. Tuasnya yang ini, tuas untuk lubang kancingnya jangan lupa ya. Kalau nggak diturunkan nanti nggak bisa. Yang ini diturunkan ke bawah, jangan cuma diturunkan tapi harus tekan ke belakang, diklek, nah, seperti itu ya, biar bunyi klek gitu ya. Kemudian kita bisa mulai start untuk membuat lubangnya. Saya jalankan, nanti dia akan muter otomatis. Oke, kira-kira udah sampai, udah selesai, berhenti. Nah, seperti ini ya, nanti lubangnya. Bentar, tak potong sisa benangnya. Benangnya ini ada pemotong benang otomatisnya. Kalau teman-teman ini di sini ya, sebenarnya tadi kalau ini, nah ini ada di sini ya. Nah, tapi saya mau memotong tadi kan biar langsung mepet di sininya. Oke. Sekarang saya akan lubangi lubang ininya dengan sontekan ini. Ditekan, cup, kemudian saya dorong sampai pol. Bentar, ini agak keras soalnya kain kerasnya tebal banget. Nah, seperti ini. Oke, saya cek dulu apakah ini bisa masuk. Harusnya sih bisa ya, sesuai ininya. Nah, pastikan dia bisa masuk ya kancingnya. Ini untuk lubangnya. Kita lanjutkan untuk pemasangan kancingnya. Tapi mohon maaf teman-teman, ini sepertinya punya saya agak embrudul. Jadi saya tadi motong sontek terlalu minggir ke sini, ininya agak lepas. Oke, nggak apa-apa lah untuk tutorial ya. Kemudian kita posisikan untuk lubang kancingnya, untuk kancingnya maksud saya, sama seperti tadi, kita atur posisinya di tengah. Nah, kita cari posisinya, jangan asal ya, nanti nggak sama. Kemudian kalau untuk kancing, teman-teman boleh atur posisinya, mungkin kalau dari sini sekitar 2 cm, dari pinggir sini ya, dari sini 2 cm. Sebenarnya kalau untuk kancing agak bebas ya, jadi boleh terlalu minggir kalau misalkan dirasa kancingnya mungkin kesempitan. Kalau ini agak sini nggak apa-apa, digeser. Tapi kalau untuk lubang saya pikir ada ketentuannya ya, jangan asal, nanti hasilnya kurang bagus. Sebab ini kan kalau ini di bawah nantinya ya. Oke, kita mulai. Oh ya, untuk benang saya pergunakan double teman-teman. Kalau teman-teman lihat boleh di zoom mas kameramen. Nah, ini saya ada benang itu 4 teman-teman. Jadi 1, 2, 3, 4 saya double pokoknya 4 ini. Jadi biar lebih tebal. Ujungnya saya sudah ikat teman-teman di sini. Nah, kita tusukkan dulu di sini. Ini sisi luarnya, nanti saya tusukkan. Biasanya kalau saya seperti ini, tusukkan sekali. Oke, saya tusukkan di sini. Set. Kemudian saya tusukkan dari dalamnya ini. Oke, sekali. Nembus ya. Nah, kemudian kita pasang kancingnya. Saya akan buat kancing silang, teman-teman. Ini lubangnya ada 4. Lubangnya ada 4. Set ke sini. Kemudian ke sini. Oke, kemudian kita tancapkan lagi seperti ini. Ini untuk cara masang manualnya ya, buat teman-teman yang belum tahu, yang masih belajar, saya tunjukkan caranya seperti ini. Oke, saran saya kalau menjahit kancing seperti ini jangan terlalu kenceng narik pertamanya, ini biar agak kayak ada semacam ini
rongga gitu ya. Jadi kalau istilahnya kalau tukang jahit bilang itu lehernya, leher kancing ya. Jadi ada lehernya, jangan biar nggak bentep gitu ya. Saya masukkan ke sini lagi. Jadi 2 kali saja saya pikir cukup. Nanti untuk 1 pasang lubang saya tancapkan lagi ke area kain keras. Penancapan ini usahakan jangan nembus ke bawah biar rapi. Jadi cukup sekali lubang yang tadi itu ya. Seperti ini. Bentar dirapikan dulu. Oke, sekarang saya akan mulai untuk menyilangnya. Jadi saya silang ke sini. Satu, yang satunya lagi. Jadi kan tadi kan ke sini arahnya. Ke sini. Yang ini tadi. Nah, ini sekarang ke sini. Oke. Kemudian tancapkan lagi. Oke, kita silang lagi, bukan silang, lanjutkan yang tadi ya. Nah, seperti ini. Kemudian tancap lagi, sudah cukup. Nah, sekarang tinggal kita rapikan, kita matikan. Seperti ini. Nih, saya tunjukkan. Ini kan masih seperti ini. Kita ikat. Jadi saya ikat di sini 1, 2, 3. Seperti ini ya. Kemudian ini saya tahan, saya pelankan, kemudian saya bikin seperti ini. Ini untuk mengikat 1, 2 kali. Nah, jadi hasilnya itu nanti akan seperti ini kira-kira sebelum ini ya. Dia itu kayak ada rongga. Jadi nggak langsung, kancing itu nggak langsung nempel di kain sini. Kalau pakai mesin lubang kancing, pasang kancing yang khusus, dia kan nggak bisa seperti ini. Jadi ini kelebihan kalau kita menggunakan jahit manual. Lebih kuat sebenarnya ya, lebih bagus, cuma lebih lama. Kemudian kita matikan. Cara mematikannya, kita jahit. Bentar, tak tunjukkan biar lebih jelas. Nah, ini saya tusukkan di sini. Di sini sembarang sedikit saja ya, 1 tusukan saja kecil. Ini cara mematikannya. Kita ikat di sini. Kemudian kita tarik. Jadi nanti ada kayak nyimpul di sini. Kemudian sebenarnya kalau seperti ini bisa dipotong langsung teman-teman. Kita sisakan dari sini 1 cm. Oke. Kita tancapkan, kita masukkan ke dalam. Jadi ke area kain ini, kain keras ini dalamnya ya, biar tersembunyi. Seperti ini. Oke, ditarik. Jadi motongnya yang di sini. Terus iya, seperti ini. Jadi nanti hasilnya itu rapi, nggak ada benang lawernya. Seperti ini juga nanti ada kepalanya seperti ini ya. Ada lehernya, maksud saya ada kepalanya seperti ini. Kalau dari dalamnya, nah ini rapi, ini cuma ada 1 jahitan pertama tadi. Seperti itu. Itu untuk pasang manual kancing ini ya. Lama saya tapi kan soalnya saya menjelaskan. Kita pasangkan di ininya. Nah, nanti seperti ini kira-kira hasilnya. Nah, ini untuk lubang kancing, dan kancingnya sudah terpasang seperti ini. Jadi demikian teman-teman ya, proses pembuatan manset seperti ini ya. Mulai dari awal pembuatan untuk listnya sampai jadi, sampai pasang kancing. Semoga videonya bermanfaat. Kalau ada yang kurang jelas, sampaikan di kolom komentar. Saya Sumanto dari Jamlan Studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.